buah kurma, dan air mata Rasulullah. Abu Dujana, seorang sahabat yang selalu istiqamah, salat berjamaah subuh bersama Rasulullah. Setiap kali azan subuh berkumandang, ia bergegas menuju ke masjid untuk bermakmum kepada baginda Nabi. Tetapi anehnya, beberapa hari setelah selesai salat subuh, ia selalu terburu-buru meninggalkan masjid, tidak ikut zikir dan berdoa bersama Rasulullah. Sampai suatu saat, Rasulullah mengetahui soal ini dan memanggil Abu Dujana. Beliau bertanya kepada sahabatnya ini tentang perilakunya itu. Mendengar pertanyaan Rasulullah, Abu Dujana sempat kikuk dan serasa segan mengungkap apa sebenarnya yang telah ia alami. Namun akhirnya, ia menuturkan peristiwa yang menyebabkan ia terburu-buru pulang usai salat subuh. Abu Dujana menceritakan bahwa ada satu pohon kurma milik tetangganya yang tumbuh menjulang tinggi, sementara dahannya ada yang menjuntai ke halaman rumahnya. Keluarganya saat ini hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Melanjutkan ceritanya, ia menuturkan setiap kali tertiup angin di malam hari, kurma milik tetangganya ada yang jatuh ke halaman rumahnya. Hal itulah yang membuat ia selalu terburu-buru meninggalkan masjid untuk mengumpulkan buah kurma tersebut, lalu diserahkan kepada pemiliknya. Karena khawatir anak-anaknya terbangun sebelum ia sampai ke rumah, dan karena rasa lapar yang selalu mendera anak-anaknya, ia mengkhawatirkan mereka memakan kurma milik tetangga yang jatuh ke pekarangan rumahnya. Karena pernah suatu hari, sebelum ia sampai ke rumahnya dan memungut buah kurma yang berserakan, salah seorang dari anak-anaknya terlanjur memakan buah kurma tersebut. Kontan saja, Abu Dujana mengeluarkan secara paksa kurma yang sedang nikmat-nikmatnya dimakan oleh anaknya. Ia masukkan jari-jarinya ke dalam mulut anaknya, kemudian mengeluarkan kurma tersebut dari dalam mulutnya. Akibatnya, anak itu menangis dengan kerasnya. Semestinya, perut yang sangat kelaparan itu akan terisi oleh kurma yang sedang dikunyah. Namun kurma itu gagal tertelan, karena ayahnya mengeluarkan paksa dari dalam mulutnya. Abu Dujana lalu memeluk anaknya dengan setulus hati dan penuh kasih. Ia menangis, hatinya terasa disayat sembilu. Sambil membelai rambut anaknya, ia berkata, "Aduhai anakku, ayah hanya ingin supaya engkau tidak mempermalukan aku kelak di akhirat nanti. Hingga nyawamu lepas sekalipun, aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Lebih baik lapar di dunia daripada harus mengorbankan iman." Lalu sisa kunyahan kurma beserta kurma yang jatuh ke halaman rumahnya ia serahkan kepada pemiliknya. Mendengar kisah sahabatnya ini, Rasulullah seakan tak bisa berdiri tegak dengan kedua kakinya. Mata beliau berkaca-kaca. Dari mata mulianya mengalir deras air mata. Lama sekali beliau menunduk menangis sedih. Tak lama kemudian, Rasulullah bertanya, "Siapakah pemilik pohon kurma tersebut?" Yang ternyata adalah seorang laki-laki munafik. Pada suatu hari, Rasulullah mengundang tetangga Abu Dujana tersebut dan meminta untuk menjual pohon kurmanya. Sahabat Abu Bakar dengan sukarela membeli pohon kurma tersebut dengan harga 10 kali lipat dari harga yang semestinya, karena pemiliknya enggan untuk menjualnya dengan harga biasa. Munafik yang sangat tamak akan harta itu lalu menerima uang dari Abu Bakar dengan perasaan yang senang bukan kepalang, kembali ke rumahnya. Lalu berkata pada istrinya, "Hari ini aku untung banyak, aku bisa membeli 10 pohon kurma baru. Apalagi pohon kurma yang ia jual toh masih ada di pekarangan rumahnya. Ia masih bisa mengambilnya lebih dahulu. Buahnya tidak akan diberikan pada tetangganya, yakni Abu Dujana." Pada saat malam hari, ketika si munafik tidur, dengan mukjizat Rasulullah, pohon kurma tersebut berpindah ke pekarangan rumah Abu Dujana tanpa menyisakan bekas galian. Pohon yang awalnya di halaman rumah orang yang kikir tersebut. Betapa gembira Abu Dujana beserta istri dan anak-anaknya. Kini mereka tidak akan pernah kekurangan makanan lagi. Dipeluknya anak-anaknya sambil bersyukur kepada Allah. Berkat keteguhan imannya, Allah telah mengurai takdir derita menjadi bahagia, bahwa bersama kesusahan pasti akan datang kebahagiaan.